Halo, praktikum kami kali ini akan membahas tentang identifikasi jamur, benang, atau kapang pada nasi, roti, dan tempe. Kenalkan, nama saya Bernita Sarutasoid, NIM 210305039. Perkenalkan, nama saya Clara Cahyani Burusitepu dengan NIM 210305040. Perkenalkan, nama saya Edelina NS, NIM 210305042. Adapun bagian pendahuluan dalam praktikum ini adalah kapang atau jamur benang merupakan fungi yang memiliki banyak sel dan membentuk hifa yang akan menyusun miselium. Kapang juga disebut sebagai kelompok jamur yang bukan mikroorganisme, akan tetapi dapat dilihat dengan kasat mata dikarenakan membentuk suatu hifa yang masih dapat diamati oleh keadaan mata telanjang. Kapang termasuk dalam organisme heterotrofik. Dalam laporan praktikum kali ini kami akan membahas tentang morfologi dan pertumbuhan kapang pada roti tawar, nasi, dan tempe. Kapang yang tumbuh dalam roti disebut Rhizopus stolonifer dan Rhizopus nigricans. Selain itu, kapang jenis lain yang umumnya mengkontaminasi roti antara lain berasal dari kelompok Penicillium dan Aspergillus. Sedangkan kapang yang terdeteksi pada nasi yang telah membusuk adalah kapang jenis Rhizopus oligosporus. Kapang jenis ini banyak ditemui juga pada sayuran dan buah yang telah membusuk. Kapang pada tempe yang sering dijumpai pada fermentasi tempe yaitu Rhizopus oligosporus dan Rhizopus oryzae. Pencegahan terhadap pertumbuhan kapang dapat dilakukan dengan melakukan pengendalian kualitas produk, sanitasi, peralatan dan ruang, penambahan pengawetan, serta proses pendinginan, pemotongan, dan pengemasan yang mempengaruhi laju pertumbuhan kapang pada suatu bahan pangan. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu mengidentifikasi dan mengetahui morfologi jamur benang atau kapang pada nasi, roti, dan tempe. Prosedur kerja pada nasi yang pertama, masukkan nasi di dalam wadah dan biarkan di suhu ruang. Percikan air pada nasi agar kapang tumbuh, kemudian amati perubahan pada nasi, dan angkat kapang pada nasi dan letakkan di kertas hitam. Dokumentasi dengan zoom menggunakan kamera. Dapat dilihat bahwa nasi yang dibiarkan selama 4 hari akan bertumbuh benang-benang halus berwarna putih dan bertekstur halus. Jika dilihat dari dekat, bentuk ujung hifa dari kapang ini berbentuk bulat dan lebih jelas penampakannya dari batangnya. Selain itu, jamur-jamur ini akan berbentuk koloni dan berwarna putih. Pada hari kelima, yaitu gambar kedua, dapat dilihat perubahan warna yang cukup signifikan. Warnanya berubah menjadi hitam keabuan atau sebagian juga masih ada yang berwarna agak hijau kekuningan. Berdasarkan ciri-ciri ini, dalam literatur, kapang ini diidentifikasikan sebagai kapang Rhizopus oligosporus dari filum Zygomicota. Pertumbuhan kapang akan semakin cepat dan warnanya akan semakin pekat, yang menandakan bahwa pertumbuhan spora akan semakin matang. Pada gambar ketiga dapat dilihat juga bentuk Rhizopus oligosporus dalam pengamatan mikro. Berdasarkan literatur jurnal, Rhizopus oligosporus memiliki sporangium bulat dengan diameter 80-120 mikrometer. Dan pada hari ke-7, sporangium ini akan pecah sehingga mengeluarkan kolumella yang globus. Selain itu, sporangiofora tunggal berwarna hitam kecoklatan memiliki panjang sekitar 7-10 mikrometer, serta muncul berlawanan arah dengan rizoid yang pendek. Bentuk hifa dari spora tidak bersekat dan ujung kepalanya berbentuk bulat. Prosedur kerja pada roti yang pertama, letakkan roti tawar pada wadah, kemudian dipercikan air. Letakkan pada ruang gelap dan suhu ruang. Amati kondisi roti pada hari ke hari dan ambil kapang dengan pinset dan letakkan di kertas hitam, lalu zoom menggunakan kamera. Pengamatan pada hari pertama terlihat bahwa di roti tidak menunjukkan tanda-tanda yang menumbuhkan jamur. Pada hari keempat, roti sudah mulai menguning di bagian daging roti tersebut. Pengamatan pada hari ke-6, roti sudah menunjukkan warna yang lebih menguning
serta struktur roti juga sudah mulai melunak dan roti sudah mengeluarkan bau asam yang menyengat. Lalu pada hari ke-7, roti sudah memunculkan spora kapang pada roti yang berwarna coklat. Pengamatan yang dilakukan untuk mengidentifikasi pertumbuhan jamur pada sampel roti tersebut dapat dijelaskan bahwa Aspergillus niger yang tumbuh pada roti tawar tersebut, yang tumbuh pada hari ke-6. Prosedur kerja pada tempe yang pertama, siapkan 2 tempe, pisau, dan wadah. Tempe pertama ambil hifanya dan lakukan pengamatan, letakkan di kertas putih, lalu pada tempe lainnya diletakkan dalam wadah dalam suhu ruang dan ruang gelap. Amati perubahan dari hari ke hari sampai tumbuh kapang, kemudian angkat kapang dengan pinset dan letakkan di kertas putih. Lakukan pengamatan yang sama menggunakan kamera. Pada tempe untuk perlakuan 1 dan kedua, di mana perlakuan 1 dapat dilihat pada hasilnya, yakni terdapat benang-benang halus berwarna putih yang disebut sebagai hifa. Dan pada perlakuan kedua, pada tempe kedua, di hari kedua, tempe langsung berubah menjadi berwarna coklat kehitaman, yakni dengan perlakuan kondisi suhu ruang dan kondisi ruangan yang gelap dan diletakkan pada wadah posisi terbuka. Kapang yang sering ditemui pada tempe yakni Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus. Kapang tersebut berdasarkan hasil praktikum dan literatur yang ada, mirip seperti Rhizopus oligosporus, di mana teksturnya sedikit cair dan sedikit berbusa dan berwarna coklat kehitaman. Adapun kesimpulan dari hasil praktikum identifikasi jamur benang atau kapang kali ini ialah terdapat 2 jenis atau 2 spesies Rhizopus ataupun kapang, yakni Rhizopus oligosporus pada nasi dan juga tempe, dan Rhizopus Aspergillus niger yang ada pada roti tawar. Kedua spesies kapang tersebut memiliki ciri-ciri masing-masing pada setiap kapang, dan terdapat beberapa manfaat yang ada pada kapang tersebut. Sekian dari laporan hasil praktikum kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami ucapkan terima kasih.